Bahwasanya, konversi energi biomekanika pada manusia melibatkan transformasi energi kimia menjadi energi mekanis yang digunakan tubuh untuk bergerak. Berikut adalah penjelasan mengenai sumber energi dan juga konversinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber energi utama atau ATP. ATP merupakan molekul utama yang menyimpan dan menyediakan energi untuk berbagai proses seluler dan dalam tubuh. Energi dalam ATP berasal dari makanan yang kita konsumsi, seperti contohnya makanan karbohidrat, yaitu ada nasi, jagung atau yang lainnya. Terutama selain itu ada lemak dan protein. Makanannya contohnya yaitu ada daging, telur, dan yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait proses pembentukan ATP. Untuk proses yang pertama yaitu glikolisis. Proses ini terjadi di dalam mitokondria sel dan menguraikan glukosa menjadi pirufat, sehingga dapat menghasilkan ATP dan NADH atau molekul pembawa elektron. Yang selanjutnya yaitu siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis tadi akan diubah menjadi asetil-CoA yang akan masuk ke dalam siklus Krebs di mitokondria, sehingga menghasilkan lebih banyak NADH, FADH, dan ATP dalam jumlah yang lebih sedikit. Untuk NADH sendiri merupakan sebuah molekul NAD+ yang diinduksi dengan penambahan satu atom hidrogen. NADH merupakan bentuk koenzim aktif dari vitamin B3, sedangkan untuk FADH adalah kofaktor redoks yang dibuat selama siklus Krebs dan digunakan sebagai bagian terakhir respirasi rantai transport elektron. FADH dan NADH ini adalah senyawa serupa yang digunakan lebih aktif pada rantai transport elektron. Lalu selanjutnya ada rantai transport elektron. NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari siklus Krebs tadi akan mendonorkan elektron mereka ke rantai transport elektron di membran dalam mitokondria. Proses ini menghasilkan gradien proton yang digunakan untuk mensintesis ATP melalui fosforilasi oksidatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sedikit apa itu ATP. Nah, untuk adenosin trifosfat ini adalah nukleotida multifungsi atau struktural dari DNA dan RNA yang dianggap sebagai nukleotida yang bertanggung jawab untuk mengangkut energi untuk metabolisme dalam sel. Salah satu cara tercepat menghasilkan ATP oleh fosforilasi oksidatif yang mana membutuhkan oksigen. Ketika oksigen menjadi tidak tersedia untuk sel, glikolisis anaerob dimulai selama proses anaerobik. Asam pirufat dan atom hidrogen bergabung dengan nukleotida adenin diklorid atau NAD untuk membentuk NADH dan H+. Jika penumpukan NADH dan H+ menjadi terlalu besar, proses anaerobik berhenti sehingga menghentikan energi produksi untuk memelihara sel. Namun NADH dan H bergabung membentuk asam laktat yang berdifusi pada sel dengan cepat sehingga prosesnya dapat berlanjut. Jadi selama proses anaerobik seperti fermentasi, asam pirufat menerima atom hidrogen dari molekul reduksi seperti NADH. Ini memungkinkan asam pirufat untuk diubah menjadi senyawa organik lainnya. Proses ini membantu mengubah pirufat menjadi produk akhir yang dapat digunakan oleh sel tanpa memerlukan oksigen. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana produksi ATP, di mana ada dua jalur utama dalam produksi ATP, yaitu aerobik dan juga anaerobik. Kita mulai dari yang aerobik terlebih dahulu. Jadi, untuk produksi energi di dalam tubuh akan bergantung terhadap sistem metabolisme energi secara aerobik melalui pembakaran karbohidrat, lemak, dan juga sedikit dari pemecahan protein. Kita bahas yang pembakaran karbohidrat terlebih dahulu. Jadi bagaimana sih pembakaran karbohidrat itu? Di dalam sel tubuh sebagai tahapan awal, glukosa yang berasal dari glukosa darah ataupun dari glikogen otot ini akan mengalami proses glikolisis yang dapat menghasilkan molekul ATP serta menghasilkan asam pirufat. Nah, setelah melalui proses glikolisis, asam pirufat yang dihasilkan ini kemudian akan diubah menjadi asetil CoA di dalam mitokondria. Nah, asetil CoA ini hasil dari konversi asam pirufat kemudian akan masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk kemudian diubah menjadi karbon dioksida, ATP, NADH, dan FADH melalui tahapan reaksi yang kompleks. Selanjutnya yaitu untuk proses pembakaran
Jadi bagaimana sih proses pembakaran lemak? Nah, langkah awal dari metabolisme energi lemak adalah melalui proses pemecahan simpanan lemak yang terdapat di dalam tubuh, yaitu trigliserida, di mana di sini akan menghasilkan molekul gliserol dan asam lemak. Nah, gliserol yang terbentuk ini akan masuk ke dalam siklus metabolisme untuk diubah menjadi glukosa atau juga asam pirufat. Sedangkan asam lemak yang terbentuk ini akan dipecah menjadi unit-unit kecil melalui proses yang dinamakan B-oksidasi. Nah, molekul asetil CoA yang terbentuk ini kemudian akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan diproses untuk menghasilkan suatu energi. Selanjutnya yaitu proses anaerobik. Jadi bagaimana proses anaerobik? Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem PCR dan juga glikolisis. Dimulai dari sistem PCR terlebih dahulu. Jadi keratin atau CR merupakan jenis asam amino yang tersimpan di dalam otot sebagai sumber energi. Nah, di dalam otot tersebut bentuk kreatin yang sudah terfosforilasi yaitu fosfokreatin atau PCR. Dengan bantuan enzim kreatin kinase, PCR yang tersimpan di dalam otot ini akan dipecah menjadi PI atau inorganik fosfat dan ini disertai dengan pelepasan energi. Inorganik fosfat atau PI ini dihasilkan melalui proses pemecahan PCR tersebut, kemudian mengikat molekul ADP dan kemudian membentuk molekul ATP. Selanjutnya yaitu bagaimana proses dari glikolisis. Jadi inti dari proses glikolisis yang terjadi di dalam sitoplasma sel ini adalah mengubah molekul glukosa menjadi asam pirufat, di mana proses ini juga akan disertai dengan pembentukan ATP. Jumlah ATP yang dapat dihasilkan dalam proses ini berbeda bergantung berdasarkan asal molekul glukosa. Jika molekul glukosa berasal dari dalam darah, maka 2 buah ATP akan dihasilkan. Tetapi jika berasal dari glikogen otot, maka jumlah ATP yang dihasilkan yaitu 3 ATP. Pada saat berolahraga dengan intensitas rendah, molekul asam pirufat yang terbentuk ini dapat diubah menjadi CO dan HO di dalam mitokondria sel. Sedangkan jika ketersediaan oksigen terbatas, maka asam pirufat tersebut akan terkonversi menjadi asam laktat. Baik, yang selanjutnya itu berhubungan dengan sebelumnya yang teman saya bacakan tentang terjadinya fosforilasi oksidatif, dilanjutkan dengan fosforilasi substrat. Yaitu fosforilasi substrat adalah salah satu cara utama di mana sel menghasilkan ATP yang terjadi dalam mitokondria dan sitoplasma. Proses ini melibatkan transfer gugus fosfat dari senyawa fosforilasi tinggi langsung ke ADP, menghasilkan ATP. Kemudian, dalam konteks fosforilasi oksidatif, NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari glikolisis dan siklus Krebs menyuplai elektron ke rantai transport elektron di dalam mitokondria. Elektron mengalami serangkaian reaksi paradoks dan melewati protein-protein kompleks dalam rantai transfer elektron, menghasilkan gradien elektrokimia melintasi membran mitokondria. Untuk itu, sementara itu fosforilasi substrat itu terjadi ketika energi yang dihasilkan dari aliran elektron dalam rantai transport elektron digunakan untuk memompa protein H+ itu melintasi membran dalam mitokondria, menciptakan gradien elektrokimia. ATP sintase, enzim yang terletak di membran dalam mitokondria, memanfaatkan gradien ini untuk mengatalisis reaksi yang menambahkan gugus fosfat ke ADH menghasilkan ATP. Jadi untuk fosforilisasi substrat ini terjadi seiring dengan fosforilisasi oksidatif dan merupakan bagian integral dari proses keseluruhan pembuatan ATP dalam sel. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses kontraksi otot dari eksitasi sampai dengan kontraksi. Jadi kita hanya akan berfokus pada daerah sini saja. Dimulai dari persimpangan sel otot dengan sel neuron atau yang disebut neuron muscular junction, yaitu ketika otak ini menyuruh otot untuk berkontraksi, ini akan terjadi adanya potensial aksi yang membuat kanal-kanal kalsium menjadi terbuka. Maka kalsium akan masuk dan membuat kantung-kantung neurotransmitter menjadi pecah sehingga ujung akson yang ini akan mengeluarkan neurotransmitter atau yang disebut dengan proses eksositosis. Ini mengeluarkannya berupa asetilkolin yang akan keluar menuju sinaps dan menempel pada pintu kanal reseptor sehingga kanal reseptor ini akan terbuka yang menjadi tempat kalium dan juga natrium ini akan bermigrasi.
Dengan catatan jumlah natrium ini lebih banyak sehingga akan terjadi depolarisasi atau yang membuat sel otot ini menjadi lebih positif karena adanya penambahan ion positif, dan akan berubah menjadi potensial aksi yang menyebar ke seluruh permukaan sel otot. Nah, karena satu sel otot ini hanya ada satu neuromuskular junction, lalu bagaimana dengan sel otot lainnya? Pada bagian permukaan lain juga ini akan terjadi potensial aksi karena terjadinya penyebaran potensial aksi yang akan membuka kanal natrium di seluruh permukaan sel, sehingga natrium ini akan masuk lalu menambah ion positif yang membuat muatan positif pada sel bertambah. Maka siklus ini akan terjadi berulang-ulang kali. Setelah eksitasi selesai, ini akan terjadi adanya relaksasi di mana enzim kolinesterase atau yang berwarna biru ini akan menghancurkan asetilkolin supaya bisa terjadi adanya relaksasi pada otot. Nah, untuk penjelasan yang lebih rinci ini akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Setelah terjadi proses neuromuscular junction, maka potensial aksi pada seluruh permukaan sel otot akan menyebar ke membran plasma sel otot atau disebut dengan sarkolema. Lalu merambat ke tubulus T yang biasanya disebut dengan pipa. Ketika tubulus T ini mengalami potensial aksi yang akan dideteksi oleh reseptor dihidropiridin, lalu disampaikan ke protein kaki yang berada di retikulum sarkoplasma. Setelah itu, retikulum sarkoplasma ini akan mengeluarkan ion-ion kalsium melalui kanal pelepas kalsium yang membuat perubahan protein kontraktil otot terutama pada filamen tipis. Efek dari pelepasan kalsium ke sitosol tersebut, yaitu kalsium ini akan menempel pada filamen tipis, tepatnya di molekul troponin yang akan membuat perubahan pada susunan filamen tipis, yaitu perubahannya molekul troponin dan juga tropomiosin ini akan digeser yang awalnya menutupi molekul aktin menjadi terbuka sisi aktif dari aktin. Sehingga jembatan silang pada miosin ini akan terikat pada aktin dan terjadi kayuhan yang cukup kuat oleh energi ATP yang telah dimetabolisme. Lalu filamen tipis ini akan bergerak menuju medial miosin baik dari sisi kanan ataupun sisi kiri miosin, sehingga serat otot ini menjadi pendek saat berkontraksi. Setelah terjadi kayuhan yang cukup kuat, jika masih terdapat kalsium yang akan kembali ke siklus yang tetap berulang. Apabila terjadi relaksasi dan sel neuron sudah tidak ada aksi, maka tidak ada potensial aksi, sehingga tidak ada ion kalsium yang dikeluarkan. Molekul troponin dan juga tropomyosin ini akan kembali menutupi sisi aktif dari aktin. Kemudian kalsium ini akan menyebar di sitoksol sel otot ini akan dikembalikan melalui pompa kalsium ke retikulum sarkoplasma. Respon kontraksi otot ini dapat mencapai 100 milisecond. Kontraksi otot di seluruh tubuh manusia dapat dipecah berdasarkan spesialisasi subtipe otot. Secara umum, serat otot diklasifikasikan jadi dua kategori besar, serat otot lurik dan serat otot polos. Untuk serabut otot lurik mengandung filamen, aktin dan miosin yang menggerakkan kontraksi dan disusun menjadi susunan berulang yang disebut sarkomer. Dengan penampilan mikroskopis lurik, jaringan otot jantung adalah serat otot lurik di bawah kontrol tak sadar oleh ANS tubuh. Yang pertama, itu ada otot lurik, di mana untuk memahami mekanisme kontraksi otot lurik itu pertama-tama penting untuk memahami strukturnya. Otot-otot lurik dalam tubuh kita terdiri dari banyak serat otot individu. Di dalam serat otot ini adalah unit yang lebih kecil yang disebut myofibril yang terbuat dari filamen tipis dan tebal paralel. Untuk filamen ini disusun secara longitudinal dalam unit-unit kecil yang dikenal sebagai sarkomer, yang memberikan otot penampilan lurik di bawah. Yang kedua itu ada otot polos, di mana filamen tipis dan tebal yang sama dibahas dalam otot lurik hadir pada otot polos. Namun dalam jaringan otot polos, filamen ini diatur menjadi sarkomer. Akibatnya otot polos tidak mengandung kompleks troponin yang diperlukan untuk kontraksi otot rangka, dan dengan demikian
memiliki mekanisme yang berbeda untuk mengendalikan kontraksi. Perbedaan ini ditandai dengan bagaimana kalsium atau Ca memasuki sel dengan 3 mekanisme meningkatkan konsentrasi intraseluler. Yang pertama itu saluran Ca, tegangan gated diaktifkan oleh depolarisasi membran, memungkinkan Ca memasuki sel. Yang kedua, hormon atau neurotransmitter dapat membuka saluran ligan gated pada membran sel. Yang ketiga itu ada hormon dan neurotransmitter seperti norepinefrin dan angiotensin 2 dapat melalui jalur fosfolipase C atau PLC menyebabkan peningkatan inositol trifosat intraseluler atau IP3. Jenis kontraksi otot lurik. Jenis kontraksi otot lurik ada 4 jenis, yaitu yang pertama kontraksi otot lurik isometrik. Ditandai dengan perubahan ketegangan otot tanpa perubahan panjang otot. Kontraksi isometrik terlihat ketika mendorong benda tak bergerak atau mencoba mengangkat beban yang terlalu berat. Kedua, kontraksi otot lurik isotonik. Ditandai dengan ketegangan otot konstan dengan perubahan panjang otot. Jenis kontraksi ini terjadi ketika gaya kontraksi cocok dengan beban total pada otot. Kontraksi isotonik terlihat selama aktivitas seperti berjalan, berlari, ataupun jongkok. Ketiga, kontraksi otot lurik konsentris terjadi ketika ada ketegangan otot yang cukup untuk mengatasi beban, di mana otot berkontraksi dan juga memendek. Selama jenis kontraksi ini, otot dirangsang untuk berkontraksi sesuai dengan teori filamen geser. Kontraksi konsentris terlihat selama kegiatan seperti bicep curl atau berdiri dari posisi jongkok. Keempat, kontraksi otot lurik eksentris terjadi ketika otot bekerja untuk memperlambat sendi pada akhir gerakan sebagai lawan dari kontraksi otot lurik konsentris. Jenis kontraksi ini dapat terjadi tanpa sadar, misalnya ketika mencoba untuk memindahkan beban yang terlalu berat untuk diangkat otot, atau secara sukarela, misalnya ketika otot berusaha menahan gravitasi seperti saat berjalan menuruni bukit. Kontraksi eksentrik bertindak sebagai kekuatan pengereman yang bertentangan dengan kontraksi konsentris untuk melindungi sendi dari kerusakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan energi tambahan. Energi tambahan terdiri dari 2, yaitu glikogen dan kreatin fosfat. Untuk glikogen sendiri, glikogen adalah bentuk simpanan glukosa yang terdiri dari banyak molekul glukosa yang terhubung. Glukosa atau gula adalah sumber energi utama tubuh yang berasal dari karbohidrat atau makronutrien dalam makanan dan cairan tertentu yang Anda konsumsi. Ketika tubuh Anda tidak segera membutuhkan glukosa dari makanan yang Anda makan untuk energi, tubuh akan menyimpan glukosa terutama di otot dan hati sebagai glikogen untuk digunakan nanti. Sedangkan proses pemecahan glikogen tersimpan dalam sel meregenerasi glukosa dalam sel yang dibutuhkan atau kapan glukosa darah turun itu disebut glikogenolysis. Selanjutnya proses glikogenolysis itu terjadi dalam sel. Yang pertama, enzim glukogen fosforilase akan menambahkan fosfat anorganik dan membebaskan glukosa dalam bentuk glukosa 1 fosfat. Pemecahan ini akan terus berlangsung hingga tersisa kurang lebih 4 residu glukosa dari titik cabang. Yang kedua, enzim transferase akan memindahkan 3 residu glukosa menuju ujung cabang lain. Proses ini akan menyisakan 1 residu glukosa pada titik cabang yang terkait dengan ikatan alpha 1-6 glikostik. Yang ketiga, debranching enzyme atau DE atau enzim pemecah cabang alpha 1-6 glikosidik akan membebaskan glukosa pada titik cabang dan melepaskannya dalam bentuk glukosa. Yang keempat, selanjutnya glukosa -1 fosfat diubah menjadi glukosa -6 fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukomutase. Dan yang terakhir, tahap reaksi berikutnya adalah pembentukan glukosa dan glukosa 6 fosfat. Glukosa 6 fosfat akan melepaskan gugus fosfat sehingga terbentuk glukosa. Reaksi ini tidak menghasilkan ATP dari ADP dan fosfat. Selanjutnya adalah kreatin fosfat. Kreatin adalah senyawa alami yang termasuk dalam golongan guanidine
yang ditemukan dalam jumlah banyak pada otot rangka. Kreatin juga terdapat dalam jumlah kecil pada otak, hati, ginjal, dan testis. Namun 92% kreatin terdapat pada otot rangka. Kreatin merupakan bagian dari sistem energi fosfogen adenosin trifosfat atau ATP atau fosfokreatin PCR yang berperan sebagai sumber fosfat yang digunakan untuk pengisian ATP. Suplementasi kreatin bertujuan untuk meningkatkan kadar kreatin dan fosfokreatin pada otot rangka, di mana dengan meningkatnya kadar kreatin maka kemampuan otot rangka untuk resistensi ATP dan ADP juga akan meningkat. Kreatin memiliki manfaat dalam meningkatkan performa latihan, kekuatan, dan daya tahan otot, bahkan dapat meningkatkan fungsi kognitif dan daya ingat. Dengan demikian, konversi energi biomekanika pada manusia melibatkan berbagai proses dari biokimia yang sangat kompleks yang memungkinkan tubuh mengubah energi kimia dari makanan menjadi energi mekanik yang digunakan tubuh untuk bergerak dan juga beraktivitas.